Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 181 Binatang Api Primordial. Long Shui mengatakan bahwa ada banyak kehidupan di sini, tetapi Chen Xiang tidak melihatnya. Dia hanya merasa sangat aneh di sini. Ada semacam kabut lampu hijau, raungan binatang misterius, banyak nyawa, dan sungai. Chen Xiang memikirkannya sebentar, dan kemudian berjalan di sepanjang tepi sungai ke satu arah, yang merupakan arah dari mana raungan binatang itu datang. Dia selalu merasa bahwa raungan itu sepertinya meminta bantuan. Gadis kecil, kamu juga dianggap binatang buas. Bisakah kamu mengerti apa arti raungan binatang buas itu? Tanya Chen Xiang, dan Long Shui mengikutinya dengan terpental, dengan beberapa pil di mulutnya. Sangat lucu. Orang itu hanya berteriak dan tidak menyampaikan apa-apa, tapi aku bisa bertanya padanya. Tapi dengan cara ini, keberadaanku akan terungkap, kata Long Shui, memakan pil Yuan sejati. Pada saat ini, Chen Xiang melepaskan baju besi berlian basal dari tubuhnya untuk melindunginya dari korosi oleh Yin Qi. Yang mengejutkannya adalah bahwa Yin Qi di bawahnya tidak terlalu berat. Minta pria itu untuk melihat dari mana asalnya. Jika itu pria yang kuat, kita harus memperhatikan, kata Chen Xiang, menyentuh kepala kecil Long Shui, dan dengan lembut menjepit rambut di kepalanya. Hiasan kepala dengan cahaya putih. Long Shui ditutupi gaun seputih salju dan kulit putih, yang membuat Chen Xiang sangat ingin menggigit wajahnya yang imut dan manis. Naga serakah kecil berpikir sejenak, dan berkata, beri aku pil-pil Yuan sejati, dan aku akan membuatnya. Chen Xiang memutar wajahnya dengan keras sebelum melemparkan pil-pil Yuan sejati ke dalam mulut kecilnya. Setelah Sui memakannya 2 atau 3 kali, dia membuka mulut kecilnya sedikit, tetapi raungan memekakkan telinga meletus, yang sangat mengejutkan Chen Xiang. Segera, terdengar gemuruh lagi di kejauhan. Kali ini berbeda dari yang sebelumnya, kali ini gemuruh penuh kegembiraan, dan lebih lama. Alis Long Shui yang lucu dan kecil sedikit mengernyit, dan berkata, orang ini adalah binatang api kuno, benar-benar sial terjebak di tempat seperti itu. Binatang api purba utama. Chen Xiang berkata dengan heran, dia tidak saya telah mendengar monster semacam ini. Su Meiyao berseru, binatang 5 elemen semacam itu yang dibesarkan oleh api? Ini adalah monster yang sangat kuat. Begitu lahir, ia bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Misalnya, binatang api kuno ini, ia hanya memuntahkan seteguk api, dapat membakar pegunungan. Segera setelah itu, binatang api primordial meraung lagi, dan Chen Xiang juga berjalan ke sana, mengetahui bahwa binatang api primordial terjebak, dia tidak takut. Long Shui tersenyum dan berkata, orang ini sangat sial sehingga dia benar-benar terjebak di sini sendirian. Hanya setelah alam Xuan Wushuan dibuka, beberapa batasan yang menjebaknya akan dibuka, sehingga aumannya dapat didengar. Sekarang Xuan Wushuan lingkungan telah menghilang, dan pembatasan itu tidak berguna, sehingga dapat terus melolong, tetapi masih terperangkap di tempat kecil dan tidak dapat keluar. Chen Xiang sedikit terkejut, dia menduga bahwa binatang api primordial pasti telah ditangkap oleh Xuan Wu yang mendirikannya. Orang dalam situasi ini terjebak, tapi siapa orang itu? Untuk memiliki kekuatan seperti itu, tidak hanya menciptakan tempat-tempat seperti Xuan Wu Xuanjing dan Tianlong Xuanjing, tetapi juga menjebak binatang api primordial di sini. Orang ini memintamu untuk menyelamatkannya, katanya akan berterima kasih padamu. Long Shui melanjutkan, raungan terus berdatangan, menyampaikan pesan. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata, menyelamatkannya? Bagaimana jika dia dimakan? Long Shui berkata, kesadaran dan kekuatan orang ini telah disegel, jadi dia hanya dapat menyampaikan informasi melalui raungan, tetapi jika Anda mendekat, itu dapat menggunakan lemah spiritual akal berkomunikasi dengan Anda. Monster tingkat ini dapat berkomunikasi langsung dengan orang-orang.
Chen Xiang mengangguk dan berlari ke depan. Dia juga ingin melihat binatang api purba ini. Lebih dari 3 jam berlalu, Chen Xiang berlari ke depan di sepanjang sungai, dan tiba-tiba merasa tidak terlalu dingin, dan raungan binatang itu menjadi semakin jelas, dan dia juga melihat lubang besar di dinding batu di depan, dengan semburan api yang memancar darinya. Apakah orang ini besar? Chen Xiang dikejutkan oleh lubang besar di dinding batu. Ini sangat besar, setidaknya seperti bukit, kata Long Sui. Chen Xiang terbang, melihat ke lubang besar di dinding gunung di seberang sungai, dan merasakan gelombang udara panas keluar darinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di tempat seperti itu dengan awan yang begitu tebal, dia akan merasa panas. Dapat dilihat bahwa kekuatan binatang api kuno ini. Long Sui menarik Chen Xiang, melayang, terbang melintasi sungai besar, dan memasuki gua besar. Di dalam gua besar itu ada cahaya merah menyala. Setelah Chen Xiang masuk, dia merasa lebih panas. Kursi ini berada di titik terdalam, kamu bisa masuk dengan percaya diri. Jika kursi ini ingin menyakitimu, kamu tidak bisa pergi ke sini. Sebuah suara penuh energi muncul di benak Chen Xiang, terdengar seperti seorang raja. Chen Xiang bergumam dalam hatinya, ukuranmu, kamu masih sangat bangga saat terjebak. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan ada manusia yang bisa bergaul dengan naga dengan darah klan naga. Binatang api kuno itu berkata lagi. Darah naga kerajaan. Chen Xiang menoleh untuk melihat gadis kecil yang lucu yang mengikuti di belakang dan hanya peduli tentang makan. Dia tidak menyangka bahwa Long Sui sebenarnya adalah salah satu naga paling mulia di klan naga. Awalnya, dia tidak percaya pada naga, tetapi setelah bertemu Su Meiyao dan Bai Yuyo, dia belajar banyak rahasia tentang klan naga dari mereka, dan kemudian dia mengenal kelompok makhluk mulia ini, dan naga dengan keluarga kerajaan. Darah klan naga adalah kelompok yang paling kuat. Setelah Chen Xiang berbelok beberapa kali, dia akhirnya melihat binatang api primordial, sangat besar, terlihat seperti singa besar seperti bukit, seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah, dan satu cakar sebesar gazebo. Tubuhnya luar biasa dan mengejutkan, yang membuat orang menjadi menakutkan. Xuanwu Vajra Armor, seperti yang diharapkan, kamu mendapatkannya. Bagaimana kamu bisa menjadi manusia yang rendah hati? Kamu tidak hanya bisa mendapatkan persetujuan dari klan naga kekaisaran, tetapi kamu juga bisa mendapatkan senjata sihir yang begitu kuat. Kata binatang api primordial, saat ini dia berbaring di sudut, dan tidak jauh di depannya ada tirai lampu hijau muda. Dia tidak bisa meninggalkan tirai tipis itu. Chen Xiang sangat kesal, binatang api primordial ini sangat arogan, tapi bisa dimengerti jika dia memandang rendah manusia. Apakah kamu tidak ingin aku menyelamatkanmu? Chen Xiang bertanya dengan nada acuh tak acuh, jadi dia tidak akan takut dengan binatang api primordial yang di penjara ini. Kekuatan naga kekaisaran kecil ini dan milikmu lebih buruk dari yang aku bayangkan, sama sekali tidak mungkin kamu bisa menyelamatkanku. Binatang api kuno itu mendengus dingin. Chen Xiang tersenyum, saya tidak bisa sekarang, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa di masa depan. Tidak dapat disangkal bahwa saya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa datang ke sini, karena saya memiliki Xuanwu Vajra Armor. Anda harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika Anda bisa biarkan saya keluar, dan ketika saya meningkatkan kekuatan saya pasti akan kembali untuk menyelamatkan Anda. Singa besar seperti gunung ini tiba-tiba menundukkan kepalanya, menatap Chen Xiang dengan mata besar yang terbakar, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu menunjukkan kekuatanmu. Ayo, jika kamu bisa membuat kursi ini melihat harapan, kursi ini akan ditukar denganmu. Bab 182 Jiwa Api Matahari Surgawi. Chen Xiang memikirkannya, dan pada saat yang sama berdiskusi dengan Su Meiyao dan Bai Yuyo, apakah akan mengungkapkan beberapa rahasia kepada singa besar yang sombong ini. Apa yang ingin kamu perdagangkan denganku? Aku harus melihat apakah itu layak menunjukkan rahasiaku padamu.
Tanya Chen Xiang, Bai Yuyo yang memintanya untuk bertanya. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari binatang api kuno ini, dia akan melakukannya. Jangan takut untuk memberikannya kepada Anda. Beberapa hal hebat saya terungkap. Jiwa api matahari surgawi. Jika kamu bisa membuatku melihat harapan, aku akan memberimu jiwa api matahari surgawi untuk membuatmu tumbuh lebih cepat. Kata binatang api primordial dengan bangga. Jiwa api matahari surgawi. Mendengar 4 kata ini, Long Shui, Bai Yuyo dan Su Meiyao hanya bisa terkesiap. Jiwa api pada dasarnya langka, dan ada juga tingkatan jiwa api. Umumnya, tingkat api jiwa dinilai dari warnanya, seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Misalnya Wu Qianqian jiwa api bintang biru, meskipun itu adalah jiwa api yang baik, termasuk dalam kelas lanjutan. Jiwa api bulan ungu penatua dan jauh lebih baik daripada jiwa Wu Qianqian. Tapi jiwa api matahari surgawi bahkan lebih baik, meskipun warna jiwa api ini terlihat seperti warna api biasa, itu adalah api yang paling primitif, dan juga api dari segala sesuatu. Jiwa api biasa dikandung dari bintang-bintang, jiwa api semacam ini relatif umum, tetapi Liang adalah eksistensi paling kuat di antara bintang-bintang. Itu sangat berharga. Su Meiyao dan Bai Yuyo berkata pada saat yang sama. Long Shui juga mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Chen Xiang. Chen Xiang juga baru saja mendengar Su Meiyao dan Bai Yuyo berbicara tentang kekuatan jiwa api matahari surgawi, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia selalu berharap bahwa dia juga bisa memiliki jiwa api, yang akan membuatnya lebih berguna saat menyempurnakan alkimia. Kamu harus tahu bahwa dia kecepatan alkimia sekarang bergantung pada tungku harta karun Yanlong, dan penatua dan dapat membuat alkimia dengan cepat tanpa tungku alkimia semacam ini, terutama mengandalkan kekuatan jiwa api. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam dan merilekskan seluruh tubuhnya, hanya untuk melihat diagram Tai Jin yang palsu dan asli tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan ada 5 patung binatang hikmat di diagram Tai Jin yang. Meridian ilahi Yin Yang. Apakah naga Tai Chi ini menundukkan kungfu? Suara binatang api primordial juga penuh kejutan, matanya yang besar menyemburkan semburan api, melihat diagram Tai Chi yang tembus cahaya di atas kepala Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang mengeluarkan pisau raksasa lain dan menuangkan energi sejati naga hijau ke dalamnya, hanya untuk melihat semburan besar lampu hijau. Satu set naga hijau yang hidup muncul di bilahnya, mengirimkan semburan nyanyian naga yang agung. Pisau pembunuh setan King Long. Binatang api primordial terkejut lagi. Chen Xiang memasukkan diagram Tai Jin yang ke dalam tubuhnya, dia dapat melepaskannya saat dibutuhkan, dia berkata dengan ringan, cukup. Saya memiliki kontrak dengan gadis kecil ini, dia akan tinggal bersama saya untuk sementara waktu. Tiba-tiba terdengar raungan, yang membuat gendang telinga Chen Xiang sakit, hanya untuk mendengar binatang api primordial tertawa terbahak-bahak. Kursi ini akan segera keluar, haha. Chen Xiang melengkungkan bibirnya, duduk menutupi telinganya. Long Shui dia juga memeluk kaki Chen Xiang, dan menatap singa yang tiba-tiba gila dengan mata menjijikkan. Dia adalah naga dengan darah bangsawan di tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan hal semacam ini, tetapi raungan yang tiba-tiba membuatnya sangat marah, muak. Berhentilah berteriak, kamu bisa membicarakan yang Huahun hari itu dengan Chen Xiang. Teriak Long Shui. Apakah kamu tahu kekuatan apa yang mungkin aku butuhkan untuk mengeluarkanmu? Tanya Chen Xiang. Mungkin sekitar 5 kalpa nirwana sudah cukup. Kamu harus segera mencapai level itu, dan kuperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya 5.000 tahun. Kata binatang api primordial berkata dengan penuh semangat, 5.000 tahun sebenarnya sangat cepat di matanya, yang membuat dia sudut mulut Chen Xiang berkedut sedikit. Ada 9 kalpa di nirvana, dan setiap kali 1 kalpa dilewati, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat, dan jumlah kalpa juga menjadi rahasia banyak prajurit di alam nirvana,
sama seperti banyak orang yang tidak mengetahuinya. Master adalah nirvana selama beberapa kalpa. Su Miao dan Bai Yuyo dan yang lainnya juga mereka tidak dapat melihatnya, tetapi Chen Xiang tahu bahwa mereka harus lebih kuat dari kepala sekolah dari Woman Binatang Sejati. Kakak laki-laki yang belum pernah bertemu Chen Xiang, kepala sekolah sekte Taiwu sebelumnya, selamat dari 9 kesengsaraan dan naik ke surga tanpa diketahui semua orang. Penatua dan yang lainnya, 3 raksasa dari sekte Taiwu, dan Liu Meng'er dari surga prajurit ilahi, semuanya adalah raksasa sepanjang zaman, tetapi mereka masih belum naik ke surga, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk melakukannya. Mencapai keadaan nirvana. Lalu apakah kita perlu menandatangani kontrak? Chen Xiang bertanya. Tidak perlu, kursi ini akan menyuntikkan kesadaran ke jiwa api matahari surgawi yang aku ajarkan padamu. Selama kamu tidak datang ke sini dalam 5.000 tahun, jiwa api langit akan menghilang. Kursi ini percaya bahwa kamu akan dibunuh itu hari. Jiwa api yang terpesona, meskipun itu bukan jiwa api yang paling kuat. Kata binatang api kuno itu. Jiwa api matahari surgawi belum yang paling kuat, jadi jiwa api seperti apa yang paling kuat? Chen Xiang dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini, binatang api primordial membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola api kecil perlahan melayang keluar. Tampak seperti matahari yang telah banyak menyusut. Percampuran ini akan menyakitkan, tapi inilah yang paling dirindukan manusia. Tahan, manusia rapuh. Begitu suara binatang api purba jatuh, bola api kecil itu terbang dengan ganas dan tenggelam ke tubuh Chen Xiang. Chen Xiang segera meraung, dia secara pribadi telah melihat Wu Qianqian menyatu dengan jiwa api bintang biru, dia masih ingat dengan jelas rasa sakitnya, tetapi melihat itu adalah satu hal, dan mengalaminya sendiri adalah hal lain. Saat ini dia berguling di tanah, melolong. Dia hanya merasa tubuhnya dijepit erat oleh 2 lempengan besi panas membara, panas terik menembus kulit, masuk ke dalam tubuh dan mendatangkan malapetaka, berusaha membakarnya. Tenang, jalankan seni dewa burung Vermilion. Su Miao berteriak dengan tergesa-gesa, saat ini dia dan Bai Yuyo sama-sama sangat gugup. Chen Xiang bisa menjadi lebih kuat dengan bergabung dengan jiwa api matahari surgawi ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang alkimia. Saat Suzaku Divine Kungfu sedang berjalan, kekuatan panas di tubuh Chen Xiang mengalir ke patung binatang Suzaku miliknya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia juga melakukan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, mempercepat pemurnian kekuatan yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Tubuh, dan mempercepat fusi jiwa api matahari surgawi. 3 hari 3 malam berlalu, Chen Xiang terus berguling dan melolong di tanah, tenggorokannya hampir pecah. Pada saat ini, suaranya menjadi lebih lemah dan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya, termasuk darah, mengandung jenis energi panas yang kuat dapat membuatnya melepaskan api yang kuat sesuka hati. Jenis api ini jauh lebih kuat daripada api Suzaku yang dia kembangkan sebelumnya. Jiwa api matahari surgawi telah bergabung ke dalam tubuh fisiknya dan ke dalam jiwanya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuhnya, menyatu dengan bayi jiwa Dao ilahi di lautan kesadarannya. Dia sangat diuntungkan. Dia melihat patung binatang Suzaku, dan melihat bahwa sebenarnya ada 10 butir esensi sejati yang memancarkan cahaya yang kuat di dalamnya. Dia selalu mengolah butiran esensi sejati dari patung binatang Qinglong, tetapi sekarang dia tidak menyangka bahwa patung binatang Suzaku akan menyala 10 pertama. Ini berarti bahwa ketika dia bergabung dengan jiwa api matahari surgawi, dia memperoleh sejumlah besar atribut api Zenqi, yang semuanya dikompresi dalam patung binatang Suzaku. Bab 183 Masa Lalu Binatang Api. Setelah mengalami banyak rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian, Chen Xiang akhirnya mendapatkan kenyamanan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menggunakan tungku alkimia berkualitas rendah untuk mencoba menyempurnakan tungku pil pembangun fondasi. Apa manfaatnya telah membawa? Tentu saja,
Yang dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana naik. Nether abis ini sangat dalam, dan ada hisapan yang aneh, membuat Chen Xiang sulit terbang dengan sayap api Suzaku. Aku jauh lebih baik sekarang. Aku seharusnya bisa datang dan menyelamatkanmu dalam 5.000 tahun. Chen Xiang menarik napas sedikit, dengan senyum gembira di wajahnya, dia akhirnya memiliki jiwa api yang dia rindukan. Singa besar, bagaimana kamu akan mengirim kami sekarang? Tanya Long Shui. Binatang api primordial berkata, alasan mengapa ada hisapan di sini adalah karena panas dan yin qi yang dipancarkan oleh kursi ini bercampur menjadi satu. Sekarang dia memiliki jiwa api matahari surgawi yang diberikan kepadanya oleh kursi ini. Dia tidak akan lagi disedot oleh hisapan itu. Jika kamu masih tidak bisa naik seperti ini, maka hanya bisa dikatakan bahwa kamu terlalu lemah. Tentu saja Chen Xiang bisa naik, bahkan jika dia tidak mengandalkan Long Shui, dia dapat terbang dengan sayap api Suzaku. Belum lagi sekarang patung binatang Suzaku miliknya memiliki 10 butir esensi sejati, dan energi sejati Suzaku sangat kuat, yang dapat dianggap sebagai level tahap kedua dari ranah seni bela diri sejati. Chen Xiang mengangguk, jika ini masalahnya, maka akan jauh lebih mudah. Binatang api primordial menatap Chen Xiang, dan berkata, apakah kamu pergi sekarang? Apakah kamu ingin tahu mengapa kursi ini terjebak di sini? Binatang api primordial telah terperangkap terlalu lama, sekarang melihat seseorang datang, dan seseorang yang memberinya harapan besar, dia tidak bisa tidak ingin mengatakan sesuatu lagi. Dia telah terjebak di sini terlalu lama, sejak dia raungan bisa didengar, sangat sedih dan kesepian. Chen Xiang mengangguk, berbaring telentang di tanah dengan batu dingin di kepalanya, memandangi binatang api kuno dan berkata, saya tidak terburu-buru untuk pergi sekarang, dan saya ingin mendengar cerita Anda. Di sebenarnya, dia ingin tahu siapa orang yang dia segel di sini. Binatang api primordial menghela nafas panjang, dan mulai berbicara tanpa henti. Itu sudah lama sekali, dan dia tidak ingat sudah berapa lama. Dengan kekuatannya, dia datang ke celah tak berdasar, mencari api legendaris di pusat bumi. Dia menemukan api di tengah bumi, dan melahap semua api di tengah bumi, dan kemudian tertidur lelap di sini. Ketika dia bangun, tempat itu menjadi sangat mendung, dan seseorang muncul secara misterius. Dia memberlakukan banyak batasan dan menjebaknya di sini, mengatakan bahwa itu untuk menghukumnya karena dia menelan api di tengah bumi. Yang aku makan bukanlah api di pusat bumi, kalau tidak ada yang bisa menjebakku. Paling-paling, aku hanya melahap api yang dipancarkan oleh api di pusat bumi. Kata primordial binatang api dengan marah. Untungnya, masih ada pohon roh bumi di sini, dan akan segera berbuah. Long Shui, yang memakan ramuan itu seperti kacang, langsung bersemangat ketika mendengar ini, matanya berbinar, di mana buahnya? Buah apa itu? Chen Xiang menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu cara makan sepanjang hari, dan suatu hari kamu akan menjadi naga yang gemuk. Binatang api kuno itu menggerakkan tangannya. Tubuh besar, hanya untuk melihat ada pohon besar dengan daun merah setinggi lebih dari 3 kaki di salah satu sudut, dan terlihat jelas bahwa ada 4 kelompok benda yang terbungkus api di atas pohon besar, yaitu bumi berpusat pada pohon yang dikatakan binatang api kuno itu. Yang kamu lihat hanyalah pucuk pohon ini. Pohon ini telah tumbuh melewati banyak lapisan. Api di pusat bumi masih ada di bawah. Apa yang saya makan hanyalah inti api bumi yang muncul dari pohon ini. Suara binatang api primordial penuh dengan keluhan, dan dia dipenuhi dengan kebencian karena terjebak di sini selama bertahun-tahun. Mata besar Long Shui yang indah berkelap-kelip dengan bintang emas kecil, menatap tajam ke buah-buahan yang akan matang di pohon, dan menjilat bibirnya dengan lidah kecilnya, seolah-olah dia telah kelaparan selama berbulan-bulan. Pria besar, bisakah aku memilikinya? Long Shui berkata dengan manis,
menatap binatang api kuno dengan tatapan yang tak tertahankan. Xiaolong, aku menyalahkan klan naga kekaisaranmu karena berada di sini hari ini. Hanya satu klan naga kekaisaranmu yang tahu bahwa aku datang ke sini untuk mencari api di pusat bumi. Setelah aku bangun dari tidur nyenyak, aku disegel. Orang yang menyegelku orang itu tampaknya berhubungan dengan klan naga kekaisaranmu juga. Binatang api kuno itu menggerakkan pantatnya, menghalangi pohon yang berpusat di bumi. Sungguh pelit. Long Shui mengatupkan mulutnya dan mendengus genit, lalu menarik lengan baju Chen Xiang, menatap Chen Xiang dengan mata seperti itu, dan berkata dengan lembut, "Kakak Chen Xiang, aku ingin makan buah itu, bisakah kamu?" Chen Xiang meringkuk bibirnya, meremas wajahnya, dan berkata, "Aku tidak punya pilihan, kecuali singa besar ini bisa memberiku satu. Aku bisa memberimu satu, tetapi kamu harus menunggu di sini sebentar waktu, karena kamu belum dewasa, kamu bisa berlatih di sini selama ini, kamu memiliki Taiji Subduing Dragon Kungfu dan Yin Yang Divine Veins, jadi kamu bisa berlatih lebih cepat di sini." Long Shui mengguncang lengan Chen Xiang, dan berkata dengan genit, "Shen Xiang saudara Xiang, saya ingin makan." Chen Xiang terkekeh, "Tidak mungkin, hanya ada satu, saya ingin mencobanya juga, jika Anda ingin makan." "Hehe, Anda mengerti." Lidah, dan melihatnya cairan hijau kecil muncul di lidahnya, itu adalah ambergris, yang dapat dengan cepat mematangkan tanaman. Melihat ini, Long Shui mengangguk dengan semangat dan melompat. Jangan berharap menanam pohon yang berpusat pada bumi ini. Ini bukan bunga atau tanaman biasa. Ini terutama menyerap api dari pusat bumi untuk menghasilkan buah. Kata binatang api purba dengan jijik. "Pria besar, kamu punya 4, jadi bagaimana jika kamu memberi orang lain 1? Ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku bisa menyelamatkanmu. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa jika aku mengetahui pria di klan itu darimu, aku akan menghajarmu." "Dia?" Long Shui cemberut dan berkata, penampilannya sangat imut. Binatang api primordial bukanlah manusia, betapapun cantiknya seorang wanita, dia tidak berbeda dengan batu di matanya. "Tidak." Binatang api primordial menutup matanya, berbaring di tanah, dan mengabaikan Long Shui. Long Shui menatapnya, lalu mengambil beberapa pil dengan marah. Chen Xiang tersenyum tak berdaya, dan duduk bersila di tanah. Dia makan pil pendirian yayasan dan mulai berlatih. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia saat ini jauh berbeda dari mereka yang telah memasuki 3 alam terakhir. Jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu membayar kembali hutang judimu seperti ini. Aku ingin kamu membayar kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Chen Xiang diam-diam berkata di dalam hatinya, sambil menyerap Yin Qi, memurnikan pil pendirian yayasan di tubuhnya, melalui ini datang untuk menumbuhkan energi sejati dalam jumlah besar dan kompres dalam patung binatang 5 elemen. Selama kultivasi, Chen Xiang tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali, tetapi Long Shui, naga kecil yang rakus, tidur saat dia kenyang, dan makan saat dia kenyang. Pada saat ini, dia benar-benar berbaring di tanah tidur merangkak, dengan air liur di sudut mulut dan hidungnya, ada gelembung yang bertiup di atasnya, yang sangat tidak senonoh. Bab 184 Buah Dewa Inti Bumi. Chen Xiang memakan semua 3 pil pendirian yayasan di tubuhnya. Dia telah berkultivasi selama lebih dari sebulan. Long Shui sangat rakus ketika dia melihat Chen Xiang memakan pil pendirian yayasan, tetapi Chen Xiang menelannya bahkan tanpa memberinya sedetik pun. Lihat itu hilang, yang membuatnya sangat cemburu. Setelah makan 3 pil pendirian yayasan, ditambah dengan Yin Qi yang kuat yang dia hirup, Chen Xiang maju dengan cepat. Setiap saat, sejumlah besar energi sejati akan mengalir ke dantiannya dan dikompresi menjadi gambar binatang buas, memungkinkan yang kecil itu benar partikel esensi untuk itu perlahan menyala,
Dan saat ini patung binatang Qinglong miliknya telah menyalakan 10 butir esensi sejati, seperti patung binatang Suzaku, dan kemudian dia mulai mengolah patung binatang Xuanwu. Sihir Xuanwu terutama untuk pertahanan, semakin kuat energi sejati Xuanwu, semakin aman dia, tetapi sekarang dia memiliki baju besi berlian Xuanwu yang sangat kuat dalam pertahanan. Meskipun Long Shui makan pil Yuan sejati setiap hari, dia adalah seorang gadis kecil yang makan dari mangkuk dan melihat pot, dan dia masih melihat 2 pot, buah King Xuan Chen Xiang dan binatang api primordial. Dia telah memikirkannya sepanjang hari. Naga rakus kecil ini sangat sabar, dan mengganggu binatang api purba setiap hari. 1 bulan lagi telah berlalu, dan Chen Xiang berhasil membuat patung binatang Xuanwu menerangi 10 butir esensi sejati. Qi relatif mudah untuk diubah menjadi energi spiritual atribut air, jadi ketika dia mengolah Qi sejati Xuanwu, dia sangat cepat, dan dia menghirup Yin Qi tanpa henti setiap hari. Dia sudah memiliki 30 butir esensi sejati di tubuhnya, dan energi sejatinya jauh lebih tebal daripada orang-orang dengan level yang sama saat ini, tetapi dengan metode kultivasi khususnya, dia hanya berada pada tahap pertama seni bela diri sejati. Hanya ketika 10 dari 5 patung binatang menyala, 5 elemen energi sejati akan sangat cocok satu sama lain, dan itu akan dianggap sebagai terobosan ke tahap kedua dari keadaan seni bela diri yang sebenarnya. Energinya akan disublimasikan, dan kekuatannya akan semakin ditingkatkan. Jika Anda menggunakan Qiankun Zenqi, itu akan menjadi lebih menakutkan. Tentu saja, karena dia tidak ingin memadukan dan mengompres 9 patung monster energi sejati yang kental seperti orang lain dari seni bela diri sejati, jadi kekuatannya tidak akan berkali-kali lebih kuat dari seniman bela diri sejati biasa, tetapi pasti kuat. Ada perbedaan besar antara tahap pertama dan tahap kedua dari alam bela diri sejati, karena untuk memasuki tahap kedua, pertama-tama Anda harus memadatkan 9 patung monster energi sejati, lalu menggabungkan dan meremasnya menjadi kepadatan tinggi, binatang energi sejati berkualitas tinggi seperti, jika Anda ingin memasuki tahap ketiga, Anda harus mengolah 9 patung binatang Zenqi lagi dengan kualitas yang sama untuk melebur, dan seterusnya, sehingga tahap pertama akan jauh lebih kuat daripada tahap pertama. Dan metode kultivasi Chen Xiang saat ini adalah untuk menyalakan butiran esensi sejati, tanpa fusi. Jumlah kultivasinya hampir sama dengan yang lain. Terakhir kali Chen Xiang dikepung oleh 2 seni bela diri sejati tingkat kedua, dia hampir terbunuh. Jika dia tidak mengandalkan senjata ilahi seperti pisau pembunuh setan Qinglong, akan sulit untuk membunuh lawan dengan cepat. Pisau pembunuh iblis Qinglongnya tidak hanya dapat meledakkan kekuatan sejuta jin dalam sekejap, tetapi juga dengan mudah memotong perisai Qi yang kuat itu. Selama dia mengayunkan pisau dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menolaknya. Ini adalah kengerian senjata ilahi. Chen Xiang, yang sedang berlatih, dan Long Shui, yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun oleh ledakan raungan. Mereka semua mengutuk singa besar ke dalam, mengaum dengan menakutkan dari waktu ke waktu. Buah inti bumi kursi ini telah matang, haha. Binatang api kuno itu tertawa. Kamu tidak memberi mereka makanan, mengapa kamu membangunkan mereka? Kamu ingin memberiku kompensasi, beri aku 1. Long Shui juga sangat bersemangat pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir untuk tidak mendapatkan bagiannya, wajah kecilnya yang imut penuh kekecewaan, dan dia bergumam. Binatang api primordial mengambil 1 dengan rambut dan melemparkannya ke Chen Xiang. Ketika Chen Xiang melihat bola api terbang ke arahnya, dia buru-buru menangkapnya. Itu tidak kecil, dan Chen Xiang hanya bisa memeluknya dengan 2 tangan. Ini sangat besar, bisakah aku menggigitnya? Long Shui berteriak dengan keras, menatap buah bumi suci yang dipegang Chen Xiang dengan mata terbuka lebar. Oke, ambil 1 gigitan saja, hanya dengan tubuh manusiamu, jangan ubah aku menjadi pria besar. Chen Xiang melihat betapa menyedihkannya gadis kecil ini, dan dia juga disiksa dengan gila-gilaan selama 2 bulan terakhir,
aku tahu ada yang enak, tapi saya tidak bisa memakannya. Long Shui mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dia hanya ingin mencicipinya. Chen Xiang duduk di tanah, mengupas lapisan kulit yang tebal, memperlihatkan daging merah, yang tampak seperti tomat, hanya untuk melihat Long Shui membuka mulut kecil itu terbuka lebar, dan mendekatkan kepalanya, ambil gigitan besar di mana kulitnya terkelupas. Jangan melihatnya sebagai gadis kecil, dia makan sangat cepat, Chen Xiang hanya berkedip, dan mulut gadis kecil itu tidak bergerak, dan dia juga mengerutkan kening, berpikir, tetapi matanya menatap buah inti bumi yang besar. Bagaimana rasanya? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Long Shui menjilat bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, aku baru saja makan terlalu cepat, dan aku belum mencicipi rasanya. Kenapa kamu tidak memberiku gigitan lagi, buah sebesar itu? Kamu bisa memberiku gigitan lagi. Masih banyak lagi. Chen Xiang tersenyum, mencubit wajahnya. Oke, aku akan memberimu gigitan lagi. Long Shui sangat gembira, dan membuka mulutnya lagi, dan menggigit besar. Kali ini dia mengunyah perlahan, makan dengan sangat hati-hati, tetapi akhirnya tertelan. Enak, beri aku gigitan lagi. Long Shui berkata dengan suara rendah, berkedip pada buah hati. Chen Xiang menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan pedang panjang, dan memotong buah menjadi dua. Pada saat ini, dia melihat inti buah seukuran kepalan tangan di tengah buah, yang tampak seperti sepotong buah yang terbakar di dalamnya. Permata. Sangat cantik. Setengah untuk satu orang, jangan tanya aku lagi. Chen Xiang menyingkirkan inti buah dan meninggalkannya untuk ditanam di masa depan. Awalnya, dia tidak berniat memberikannya kepada Long Shui, tapi dia tidak menyangka akan sebesar itu, jadi dia sangat bersemangat. Dengan murah hati memberikan setengahnya, lalu dia memotong beberapa porsi dari bagiannya sendiri, dia tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus, dan dia juga ingin memberi Bai Yuyo dan Su Meiyao mencicipi buah spiritual ini. Long Shui tidak berharap Chen Xiang begitu murah hati, ini membuatnya diam-diam bahagia, dan pada saat yang sama dia menunjukkan senyum manis kepada Chen Xiang, dia banyak berjuang di dalam hatinya, dan membuat keputusan yang sulit, dia memberi setengah dari apa yang dia dapatkan 2 salinan, kembalikan 1 ke Chen Xiang. Aku akan mengembalikannya padamu, aku tidak terlalu menginginkannya, aku bilang aku baru saja mencicipinya. Long Shui tersenyum manis, tetapi matanya penuh keengganan, penampilannya sangat lucu. Chen Xiang tidak menyangka roti daging bisa kembali dengan memukuli anjing, naga rakus kecil ini sebenarnya memberinya lebih dari setengahnya, tapi dia pasti sudah mencicipi terlalu banyak. Aku menyia-nyiakan semua niat baikku dan memberi naga kecil ini begitu banyak. Binatang api primordial mendengus dingin, dan dia juga memakannya. Meskipun buahnya besar, itu tidak cukup untuk masuk di antara giginya. Chen Xiang memotongnya menjadi beberapa bagian seperti memotong semangka, dan mencicipinya perlahan. Hal yang sama berlaku untuk Su Meiyao dan Bai Yuyo di atas ring. Chen Xiang dapat memikirkan mereka, dan itu membuat mereka merasa bahagia. Chen Xiang makan beberapa potong berturut-turut, dia tidak menyangka buah inti bumi yang dibesarkan oleh api di tengah bumi akan begitu dingin dan manis, dengan rasa yang luar biasa, yang membuatnya berlama-lama dan ingin makan. Beberapa keping lagi, tetapi dia harus menyimpan sebagian berikan kepada teman-temannya dan keponakan-keponakan itu, dan dia mungkin menggunakannya dalam alkimia di masa depan. Setelah makan selama beberapa waktu, dantian Chen Xiang menjadi panas, dan kekuatan aneh dan panas tiba-tiba bergolak di tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, awalnya hanya membuatnya tidak nyaman, tetapi kemudian sangat nyaman, seperti jika ditarik seperti hembusan angin hangat. Bab 185 5 Elemen Pil Suanyuan. Setelah makan buah hati bumi, Chen Xiang dan Bai Yuyo tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata, menikmati kenyamanan yang dibawa oleh arus hangat.
Hanya Long Shui yang masih mengunyah buah hati bumi. Itu akan mengubah kekuatan yang diperoleh menjadi kesadaran dan menguatkan jiwanya, sehingga ia tidak dapat merasakan manfaat yang dibawa oleh buah hati bumi bagi tubuh, namun sangat nikmat. Ketika Chen Xiang bangun, sudah 10 hari kemudian, dia tidak menyangka bahwa sepotong kecil buah inti bumi akan sangat bermanfaat bagi tubuh fisiknya. Itu sangat meningkatkan tubuh fisiknya. Saudari Meiyao dan Yoyo, ada energi aneh di tubuhku, sepertinya berwarna emas pucat. Chen Xiang melihat ke dalam tubuhnya, terkejut menemukan imajinasi ini, dan buru-buru bertanya. Kamu benar-benar memasuki tahap kedua dari tubuh abadi. Buah pikiran ini sangat berguna untukmu, tapi itu bagus. Su Meiyao berkata dengan heran. Bai Yoyo berkata, kita semua memurnikan energi buah pikiran bumi ini hanya setelah 2 hari kultivasi. Anda menggunakannya selama 10 hari, yang berarti tubuh fisik Anda saat ini masih sangat lemah dan dapat sepenuhnya menyerap energi buah inti bumi ini. Sudah jelas. Ini adalah buah dewa, dan itu pasti sangat berguna untukmu. Chen Xiang berkata dengan ragu, buah dewa adalah bahan obat yang sangat bermutu tinggi. Kami makan sangat sedikit, dan kami tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Jika dikombinasikan dengan bahan obat lain untuk disuling menjadi ramuan, pasti memiliki efek yang hebat. Ini memang buah dewa, sejenis bahan obat yang dapat disempurnakan menjadi ramuan ajaib. Kata-kata Su Meiyao membuat Chen Xiang diam-diam terkejut, dia masih memiliki inti buah, dia harus mengolah pohon seperti itu. Buah besar yang membutuhkan tangan Chen Xiang untuk membungkusnya, mereka hanya menggigitnya sedikit, dan mereka akan mendapatkan banyak manfaat, jika mereka makan lebih banyak. Efeknya tidak sesederhana menambahkan, Chen Xiang diam-diam terkejut, dan Long Shui, naga kecil yang tamak, juga memiliki wajah yang puas, dia sangat puas. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihatnya terlihat penuh seperti ini. Anak muda, aku menunggumu kembali. Jangan mengecewakanku. Kata binatang api kuno itu dengan suara yang dalam. Chen Xiang mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Dengan Long Shui, Chen Xiang kembali dengan cara yang sama. Binatang api primordial meraung dan melihat mereka pergi, dan Long Shui akan melihat ke belakang setiap kali dia berjalan jarak tertentu. Dengan ekspresi keengganan di wajahnya, dia memikirkan primordial binatang api beberapa buah roh bumi. Gadis kecil, jangan pikirkan itu, cepat atau lambat aku akan menumbuhkannya. Chen Xiang menepuk kepalanya. Aku tidak tahu tahun monyet akan seperti apa. Long Shui menjulurkan lidahnya, yang berubah menjadi cahaya putih dan menempel di lengannya. Chen Xiang berjalan ke pintu masuk jurang dan melihat ke kedua sisi jurang. Dia mendengar dari binatang api kuno bahwa memang ada beberapa kehidupan di bawah jurang, tetapi mereka semua berada di kedalaman kedua ujung jurang. Hal-hal itu sangat berbahaya. Chen Xiang tidak boleh pergi. Mendongak, itu adalah kabut hijau. Dia merangsang energi sejatinya, dan energi sejati Suzaku dilepaskan melalui tubuhnya yang menyatu dengan jiwa api matahari surgawi, menjadi lebih mendominasi, dan tiba-tiba sepasang orang muncul di belakangnya. Sayap api besar dengan lebar lebih dari 10 kaki, nyala api yang ganas terus menyembur keluar, melawan Yinqi. Chen Xiang melihat sepasang sayap api Suzaku yang besar, dia diam-diam terkejut, dan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah manfaat dari menggabungkan jiwa api. Selama dia menggunakan api, dia akan menjadi lebih kuat berkali-kali, dan dia bisa mengendalikannya. Sangat lancar. Sayap besar berkibar, Chen Xiang meninggalkan tanah, dan terbang ke atas, dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus lapisan Yinqi. Pada saat ini, Yinqi yang tebal ini hanyalah sepotong kue baginya. Tentu saja, jika dia tidak memiliki Suanu Vajra Armor tidak akan semudah itu. Butuh waktu sebelum kamu naik, minum pil yang kamu dapatkan di Suanu Suanjing sekarang. Su Meiyao berkata tiba-tiba,
dia juga baru ingat masalah ini. Chen Xiang perlahan terangkat ke udara, dan berkata, pil macam apa itu? Ketika dia mendapatkan pisau pembunuh iblis naga azur terakhir kali, itu adalah pil darah naga, yang memungkinkan dia untuk menumbuhkan tubuh iblis abadi. Untuk sementara, sekarang pil ini disertai dengan baju besi basalt Fajra, yang tentunya tidak sederhana. Bai Yoyo berkata, pil 5 elemen Suanyuan, pil kelas atas tingkat bumi. Ini mengandung ki sejati 5 elemen yang sangat kaya, dan dapat disempurnakan dengan cepat, yang sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan pil darah naga itu agak lebih rendah. Ternyata itu adalah pil kelas atas tingkat bumi. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Meskipun pil darah naga yang dia makan terakhir kali sangat kuat, itu tidak memiliki nilai yang akurat, tetapi pil asal mendalam 5 elemen ini memilikinya, yang mengejutkannya. Pil pendiri yayasan tingkat misterius tingkat rendah sangat berharga, apalagi tingkat bumi tingkat atas. Chen Xiang mengeluarkan pil 5 elemen Suanyuan, itu adalah pil putih sebesar telur merpati, dia melihatnya, dan kemudian menelannya dalam satu tegukan. Long Shui juga mengerang cemburu. Setelah pil 5 elemen Suanyuan memasuki tubuhnya, ia dengan cepat memuntahkan 5 elemen energi sejati yang kuat, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya seperti sungai, dan setelah mengalir selama beberapa minggu, ia memasuki dantiannya, dan 5 elemen Suanyuan dan masih memancarkan ki sejati 5 elemen, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Saat terbang, Chen Xiang berlatih kungfu untuk mempercepat pemurnian. Suatu hari berlalu, dan tungku pil yang mendalam 5 elemen masih terus-menerus memuntahkan ki sejati 5 elemen, yang membuatnya ngeri. Jika dia memiliki banyak pil seperti itu, maka apakah tidak bukannya promonya lebih cepat? Tapi dia tahu bahwa bahan obat untuk memurnikan pil 5 elemen Suanyuan pasti sangat langka. Jangan berpikir untuk memurnikan pil semacam ini hanya terlihat di surga. Tapi Anda bisa mencoba pil 5 elemen sejati, yang merupakan tingkat Xuan tingkat rendah, tetapi bahan obatnya sama kerasnya untuk menemukan sebagai pil pendirian yayasan. Kata Sumeyao. Sumber bahan obat membuat Chen Xiang sakit kepala, dia sekarang terus mengumpulkan kekayaan, hanya untuk membeli bahan obat langka ini dengan segala cara, dan kemudian menggunakan ambergris untuk menanamnya dalam jumlah besar. Aku juga ingin makan. Long Shui bergumam. Siapa yang tidak menginginkannya? Chen Xiang ingin memiliki yang lain, tetapi sudah hilang, tetapi yang ada di tubuhnya belum dicerna. Sejumlah besar Zenki terus dikompresi menjadi patung binatang buas 5 elemen, dan butiran Zenyuan terus bersinar satu persatu. Kecepatannya sangat cepat, membuat jantung Chen Xiang melonjak liar. Ini adalah pesona pil kelas atas di tingkat bumi. Dia sekarang mengerti mengapa status alkemis tingkat tinggi begitu terhormat, karena ramuan tingkat tinggi dapat membuat orang berlatih berkali-kali lebih cepat. Ini milik neneknya, kecepatan ini terlalu cepat. Chen Xiang sangat bersemangat. Pada saat ini, tingkat energi sejati dalam patung binatang 5 elemennya seolah-olah dia terus terbang ke atas, yang membuat orang merasa sangat segar. Haha. Mengikuti tawa liar Chen Xiang, dia menerobos kegelapan dan terbang keluar dari Nether Abyss. Pada saat ini, dia juga melangkah ke tahap kedua dari alam bela diri sejati. Terobosan yang begitu mudah membuatnya tertawa terbahak-bahak pergi. Bab 186. Chen Xiang mengepakkan sayap api Suzaku yang besar tapi sangat fleksibel, terbang menjauh dari Nether Abyss, mendarat di tanah, menikmati sinar matahari yang hangat, tetapi dia tetap di bawah selama 3 bulan, hari-hari tanpa matahari membuatnya dia sangat tidak nyaman. Melihat ke dalam dantian, kelima patung binatang itu menyala dengan 15 butir, yang diratakan di bawah kendalinya. Pada saat ini, ki yang kuat dari kelima patung binatang semuanya konsisten, yang membuatnya merasakan hal yang sama. Berbeda sebelumnya meskipun dia sekarang berada di tahap kedua dari dunia seni bela diri yang sebenarnya,
dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang para prajurit di tahap ketiga dari dunia seni bela diri yang sebenarnya dengan tangan kosong. Keluarga Lu, perhatikan bagaimana aku bisa menghukummu. Aku ingin kamu membayar harga darah. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan liar. Tanah tiba-tiba bergetar, dan retakan di tanah menyebar ke segala arah. Burung-burung yang bertengger ketakutan dan terbang ke udara dengan panik, dan ada semburan raungan binatang buas di hutan. Chen Xiang merentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Pada saat ini, sayap api burung vermilionnya bisa besar atau kecil. Ketika besar, mereka bisa terbang lebih cepat dan lebih kuat. Tapi itu 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan cahayanya dipancarkan sepasang sayapnya juga berbeda dari sebelumnya, dulu berwarna merah menyala, tapi sekarang terlihat seperti matahari yang menyilaukan, terlihat seperti dewa yang terbang keluar dari matahari. Chen Xiang menghapus sejumlah besar alam bela diri sejati dari sekte bela diri binatang, sekte bela diri sejati, dan Xiao Xianhai di alam mendalam Xuanwu 3 bulan telah berlalu, dan ketiga kekuatan ini semuanya mencari masalah untuk Chen Xiang, tetapi tidak ada jejak Chen Xiang, dan sikap sekte Taiwu juga sangat tegas, tidak menyerahkan orang atau menghukum Chen Xiang. Banyak orang tahu bahwa energi sejati tidak dapat digunakan ketika seseorang memasuki alam mendalam Xuanwu, tetapi Chen Xiang bisa, itu sebabnya dia dapat menghapus begitu banyak alam bela diri sejati, bahkan beberapa yang memasuki alam tertinggi, dan semuanya dihapuskan sekaligus. Ketika berita itu keluar, banyak orang tidak mempercayainya, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak orang menyadari bahwa sekte bela diri binatang dan sekte bela diri sejati memang kehilangan banyak alam bela diri sejati, dan saat ini, semua orang mempercayainya. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa Chen Xiang bahkan tidak membiarkan murid-muridnya pergi, tetapi pendekatannya juga didukung oleh banyak orang, karena pada saat itu orang-orang di tingkat seni bela diri yang sebenarnya ingin merampoknya dari sepotong besar neraka. Ganoderma lucidum dan sejumlah besar pil setan binatang raksasa. Dengan tragedi di Xuanwu Xuanjing, Xiao Xianhai berangsur-angsur muncul. Ini adalah kekuatan skala besar yang didirikan di laut luar benua Chenwu. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya dari kekuatan ini, tetapi rumornya dapat dibandingkan dengan sekte super yang sebanding dengan sekte Taiwu. Karena Chen Xiang tidak menunjukkan wajahnya, Shen Wumen, Beast Woman dan Xiao Xianhai juga tidak ada hubungannya dengan Tai Wumen, pertarungan pribadi antara murid sekte hanya melawan orang, bukan sekte. Tentu saja, rahasia yang tersembunyi bahkan lebih mencengangkan, yaitu Chen Xiang mencapai keadaan nirvana beberapa kali sekaligus, dan bahkan membunuh kepala sekolah dari sekte bela diri binatang. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan mereka tidak akan menceritakannya, karena itu tidak menguntungkan siapapun, bahkan akan memperparah konflik yang dilihat oleh beberapa sekte. Pada saat itu, benua Chenwu akan kacau balau, dan orang-orang kuat dari sekte tersebut akan berjuang untuk kehilangan kedua belah pihak, dan akhirnya nelayan dari 5 sekte jahat akan mendapat manfaat. Alun-alun besar di Taiwan benar-benar mengumpulkan banyak murid, dan suasananya sangat serius. Gu Dongchen, penatua dan Wu Kaiming berdiri di atas panggung, sementara di depan tim ada beberapa pria tua dan wanita tua. Semua ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat banyak murid sebelumnya, dan di belakang orang-orang tua ini, ada sekelompok anak muda yang bersemangat atau orang paruh baya yang kekar. Semuanya memiliki ekspresi tegas, dan ada aura kekuatan di tubuh mereka. Dari orang-orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hal ini membuat banyak murid Taiwu diam-diam kagum, karena hari ini mereka mengumpulkan murid-murid dan anggota tinggi dari sekte Taiwu yang jarang muncul, para tetua dari rumah presbiterian, dan pengadilan militer 01-10 yang biasanya kosong. Adalah tulang punggung Taiwan. Harus ada pengumuman besar sejak insiden Xuanwu Xuanjing, Taiwan menjadi panik, karena Taiwan tidak hanya membunuh kepala sekolah Beast Woman, tetapi juga membunuh Beast Woman, Shen Wumen dan Xiao Xianhai 7 alam nirvana. Ini langkah insiden alam nirvana jatuh dalam 10.000 tahun.
Tapi ini membuat lebih banyak kekuatan dan lebih banyak orang merasa takut pada Taiwan, jadi mereka membunuh begitu banyak. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Chen Xiang melakukan semua ini. Semua orang harus tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini. Sekte Taiwu juga mengalami krisis seperti itu 10.000 tahun yang lalu, dan kami selamat dari waktu itu dengan mudah. Tapi kali ini, kami pasti dapat menghadapinya. Saya tahu semua orang gelisah dan takut balas dendam dari sekte lain. Gu Dongchen berkata dengan keras, suaranya bergema di seluruh sekte Taiwu. Gu Dongchen berhenti, dan terus berbicara dengan keras, saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk memberitahu Anda dua hal. Pertama, sekte Taiwu kami tidak akan pernah takut balas dendam dari sekte lain. Jika mereka berani membunuh salah satu murid kami, saya akan biarkan mereka dikuburkan dengan 100 murid. Aku, Gu Dongchen, akan melakukan apa yang aku katakan. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari sekte Taiwu merasa lega, dan tentu saja mereka tidak takut dengan kata-kata kepala sekolah. Hal kedua adalah bahwa ada aturan baru untuk Akademi Bela Diri Taiwan. Mulai hari ini, Taiwan hanya akan memiliki 50 sekolah seni bela diri kecuali Akademi Presbyterian dan Akademi Taidan. Di antaranya, ada 15 sekolah seni bela diri dalam dan seni bela diri luar sekolah. 35 perguruan seni bela diri, 15 perguruan seni bela diri dalam dan 35 perguruan seni bela diri luar akan dikelola oleh sekelompok murid seni bela diri sejati yang bertugas mengajar seni bela diri. Ini untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari pelataran dalam, dan semua orang juga harus bekerja lebih keras untuk saya. Saya akan dinilai setiap 6 bulan. Jika Anda gagal memenuhi standar, Anda akan dikirim ke Akademi Bela Diri Neraka untuk menerima pelatihan di neraka. Suara Gu Dongchen begitu dingin yang membuat banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Akademi Bela Diri Neraka, tempat macam apa itu? Pada saat ini, Penatua dan terbatuk 2 kali, menenangkan alun-alun yang bising. Di masa depan, manfaatnya tidak akan tetap. Jika Anda ingin pil, Anda harus berjuang untuk saya. Saya menemukan bahwa beberapa orang selalu berhenti, malas berkultivasi, dan tidak melakukan tugas, tetapi mereka menerima manfaat yang besar. Mulai sekarang di masa depan, jika Anda ingin menerima ramuan, Anda perlu membuktikan diri dengan kekuatan dan potensi Anda sendiri, dan Anda akan mempelajari aturan khusus dari Kepala Akademi Seni Bela Diri di mana Anda berada. Wu Kaiming juga berkata dengan wajah serius saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus memberi saya langkah yang lebih cepat, dan persaingan akan lebih brutal, dan hadiahnya akan lebih murah hati. Kita perlu memupuk sekelompok murid yang luar biasa. Dalam beberapa hari mendatang, sekte Taiwu akan mengadakan sejumlah kompetisi. Promosikan kompetisi di antara kalian semua, dan biarkan kalian berkomunikasi lebih banyak. Taiwan tiba-tiba membuat perubahan besar, yang membuat banyak murid sangat bingung. Mereka menduga bahwa Taiwan sedang mempersiapkan kemungkinan perang sekte yang mungkin pecah di masa depan. Pertemuan selesai. Segera setelah Gu Dongchen selesai berbicara, pupil matanya menyusut tajam, dan dia melihat sepasang sayap api besar dan mengejutkan di langit. Ini adalah sayap api Chen Xiang, tetapi jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan mereka masih memancarkan cahaya menyilaukan yang sama seperti matahari. Penatua dan Wu Kaiming juga segera mengetahuinya, dan mereka berdua menghela nafas lega, tetapi mereka masih sangat terkejut. Chen Xiang dapat kembali dari Nether Abyss. Menilai dari sayap apinya, kekuatannya telah meningkat pesat. Saat semburan panas menyelimuti mereka, semua orang melihat ke atas, dan segera melihat sayap api memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun sayap api telah menjadi jauh lebih besar, banyak orang masih bisa mengenali bahwa ini adalah milik Chen Xiang. Sayap api amarah sejati. Chen Xiang, yang telah hilang selama 3 bulan, akhirnya kembali.
Bab 187 Aura Pembunuh. Hanya sedikit orang yang tahu tentang jatuhnya Chen Xiang ke Nether Abyss, jadi Lu Xiang tidak berani mempublikasikannya. Jika tidak, akan mudah untuk mencurigainya, karena Gu Dongchen memintanya untuk merahasiakannya. Yang lain hanya berpikir bahwa Chen Xiang bersembunyi, tetapi sekarang Chen Xiang kembali, orang merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chen Xiang menukik turun dari udara dan berdiri di depan sekelompok tetua di rumah tetua. Chen Xiang mengerutkan kening dan menatap orang tua itu dengan hati-hati. Segera, matanya tertuju pada Lu Xiang. Ketika Lu Xiang melihat Chen Xiang bisa kembali, dia bahkan lebih terkejut. Dia ingat bahwa Chen Xiang terluka parah olehnya, dan kemudian jatuh ke jurang yang gelap itu. Tidak mungkin dia bisa bangun, tapi sekarang dia berdiri di depannya hidup-hidup. Setelah hidup begitu lama, Lu Xiang sangat bingung untuk pertama kalinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, dan dia memutuskan bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Chen Xiang, dia tidak akan pernah mengakuinya. Begitu Chen Xiang kembali, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap Lu Xiang dengan niat membunuh di matanya. Gu Dongchen dan yang lainnya telah melihat sesuatu. Mereka sedikit curiga tentang masalah ini sejak awal. Karena keluarga Lu masih berhutang budi pada Chen Xiang, 3 pil pembangun fondasi dan 1 buah api 9 matahari, ini sangat memilukan bagi keluarga Lu. Tetapi jika Chen Xiang meninggal, seorang lelaki tua dari rumah tetua berteriak keras, "Shen Xiang, kamu terlalu kasar." Orang tua itu baru saja selesai berbicara ketika dia melihat pisau besar muncul di tangan Chen Xiang. Pisau besar itu diresapi dengan energi aslinya, dan pada saat yang sama semburan hijau cahaya meletus, aura pembunuh yang kuat meletus dari Shen Xiang. Tubuh Xiang menyembur keluar, dan Chen Xiang juga menghilang, yang mengejutkan semua tetua. Tepat ketika banyak tetua hendak mengambil tindakan, Gu Dongchen mendengus dingin. "Hentikan!" Chen Xiang tiba-tiba merasakan tekanan menyelimutinya, membuatnya tidak mungkin untuk memotong dengan pisau yang dia ayunkan. Dia sudah tiba di depan Lu Xiang, dan semua tetua terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Chen Xiang tidak sopan menyerang Lu Xiang dengan sembrono, dan lebih mengagumi keberaniannya, melakukan hal seperti itu di depan kepala sekolah. Hanya sederet tetua di depan dan beberapa murid sejati yang bisa melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Chen Xiang berani menyerang seorang tetua, sepertinya dia ingin membunuh tetua ini. Chen Xiang bahkan memotong kepala sekolah dari sekte bela diri binatang, dan bahkan membunuh beberapa orang tingkat nirvana, apalagi yang harus dia takuti? Saat ini, aura pembunuhnya bisa dibayangkan. Hati pembunuh yang dia kembangkan tidak hanya untuk mengumpulkan aura pembunuh setelah membunuh, tetapi juga untuk menyerap aura pembunuh dari korban. Anda harus tahu bahwa kepala sekolah dari sekte prajurit binatang dan lingkungan nirvana itu juga telah membunuh banyak orang pada saat ini. Semua aura pembunuh ini berkumpul di tubuh Chen Xiang, betapa menakutkannya itu. Chen Xiang telah ditahan oleh Gu Dongchen, tetapi aura pembunuhnya yang ganas masih dimuntahkan, menutupi seluruh alun-alun, membuat hati banyak orang bergetar dan punggung mereka menggigil, dan mereka sangat takut dengan perasaan seperti ini yang membuat mereka merasa. Gu Dongchen dan penatua dan di platform tinggi tidak bisa tidak terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Chen Xiang muda bisa memiliki aura pembunuh seperti itu. Bahkan jika mereka raksasa seperti mereka, akumulasi aura pembunuh tidak lebih dari itu. Chen Xiang itu melampaui mereka berkali-kali. Jika seseorang mengabaikan kekuatan Chen Xiang, akan mudah bagi orang untuk salah mengira dia sebagai nirvana berdasarkan aura pembunuhnya saat ini. Lu Xiang adalah yang paling dekat dengan Chen Xiang, dan orang yang ingin dibunuh oleh Chen Xiang adalah dia, jadi dia bisa dengan jelas merasakan teror dari niat membunuh itu, yang membuatnya sangat ngeri. Pertemuan ditunda. Chen Xiang tidak menghormati para tetua, memprovokasi para tetua, dan melanggar aturan sekte Taiwu. Tetua Wu akan menjatuhkannya dan menghukumnya dengan keras. Teriak Gu Dongchen dengan keras. Wu Kaiming terbang ke bawah, datang di belakang Chen Xiang,
menekan bahu Chen Xiang. Chen Xiang menekan aura pembunuh yang meluap tanpa sadar, tapi dia masih menatap Lu Xiang dengan niat membunuh di matanya. Melihat Chen Xiang dibawa pergi, Lu Xiang tersenyum penuh kemenangan, tetapi dia diam-diam masih khawatir, tetapi berpikir bahwa dia adalah seorang penatua, tidak peduli dalam hal identitas atau kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Chen Xiang, dan Chen Xiang telah menyebabkan banyak masalah, dia mungkin tidak akan percaya Chen Xiang. Chen Xiang pergi bersama Wu Kaiming, di tempat yang relatif tersembunyi di Taiwu Suanjing. Ini adalah kediaman Wu Kaiming, Gu Dongchen dan penatua dan juga ada di. Paman kecil, bagus kamu bisa kembali dengan selamat, tapi kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, jangan lakukan hal-hal keterlaluan ini lagi, itu akan membuatku sulit. Gu Dongchen tampak tak berdaya. Lu itu harus mati. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetua dan bertanya dengan dingin, Paman kecil, benarkah kamu jatuh ke Nether Abyss? Chen Xiang mendengus, orang yang bermarga Lu yang menjatuhkanku, dia menamparku, aku terluka parah, dan jika saya tidak memiliki armor Vajra Xuanwu yang dapat menahan Yin Qi itu, saya pasti sudah lama mati. Suara Wu Kaiming menjadi sangat dingin. Kami sangat mempercayai orang ini untuk melakukan hal seperti itu. Baru saja dia masih sangat tenang, mungkin karena dia pikir kami tidak akan mempercayaimu. Gu Dongchen menghancurkan meja batu berkeping-keping dengan satu telapak tangan, wajahnya penuh amarah. Lu Xiang tidak hanya ingin membunuh Chen Xiang, tetapi juga menipunya, yang mana membuatnya sangat marah. Bos kepala sekolah, kamu menghancurkan mejaku. Wu Kaiming tersenyum kecut. Ini hanya sebuah meja, mengapa kamu meributkannya denganku? Gu Dongchen tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan kediamannya, dia agak terlalu jauh. Ini membuat Chen Xiang diam-diam terhibur. Penatua dan berkata dengan lembut, bagus jika Anda bisa kembali hidup-hidup, apakah Anda sudah pergi ke dasar Nether Abyss? Huang Jintian tidak pergi ke sana saat itu, tetapi Chen Xiang sekarang memiliki baju besi berlian basal, dan pasangan itu sayap api jauh lebih besar, tidak sulit baginya untuk naik dari bawah. Chen Xiang sangat lega melihat ketiga keponakan senior ini semua peduli padanya, tidak seberperasaan yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya juga membawa barang-barang bagus, ayolah, pamanmu sedang berpikir di sana. Anda sangat banyak. Chen Xiang mengeluarkan 3 potong buah hati bumi seukuran telapak tangan, meletakkannya di 3 piring, dan meminta ketiga keponakannya untuk datang dan mencicipinya, meskipun buah hati bumi ini adalah salah satu dari buah hati bumi. Api dibiarkan, tetapi tidak hanya untuk orang dengan atribut api, tetapi juga bermanfaat bagi semua orang. Melihat bubur yang seperti tomat, ada juga aroma yang aneh, Gu Dongchen dan yang lainnya juga ingin mencicipi hal-hal di bawah jurang yang gelap ini. Sepotong per orang, mereka memakannya dalam beberapa menit, dan mereka sangat memuji tekstur dan rasanya. Ketika mereka memuji berulang kali, mereka tiba-tiba terkejut dan segera duduk bersila, membiarkan energi pikiran bumi buah mengalir di dalam tubuh mereka. Chen Xiang juga ingin melihat seberapa efektif buah pikiran bumi ini bagi para pejuang di Nirvana. Memanfaatkan manfaat yang dibawa oleh 3 raksasa yang mencerna buah pikiran bumi, dia pergi dengan tenang, dan dia berencana untuk pergi ke Gunung Yaoang, temukan keluarga Lu untuk menyelesaikan masalah. Bab 188 Ambisi. Chen Xiang datang ke Akademi Seni Bela Diri tempat Yun Xiaodao dan yang lainnya berada, dan hanya melihat Yun Xiaodao dan Jurong, mereka sibuk memindahkan barang. Di mana naga bermata juling? Chen Xiang bertanya, dia dan Yun Xiaodao tidak bertemu satu sama lain selama 3 bulan, dan dia menemukan bahwa Zenqi di tubuh mereka menjadi lebih tebal. Dia diam-diam menebak bahwa orang-orang ini pasti memiliki beberapa petualangan. Melihat Chen Xiang kembali, Yun Xiaodao meletakkan sebatang pohon di tangannya, berlari, dan tertawa terbahak-bahak. Saudara Shen, kamu benar-benar murah hati,
membunuh begitu banyak seni bela diri yang sebenarnya sekaligus. Yun Xiaodao mendengar berita ini sebelumnya. Dia sangat bersemangat, tetapi sekarang dia masih sedikit khawatir tentang Chen Xiang. Anda harus tahu bahwa sebagian besar murid sejati yang dihapuskan berasal dari keluarga yang kuat. Jurong berlari dan berkata sambil tersenyum, Chen Xiang, kamu punya banyak hal baik di Xuanwu Xuanjing, apakah kamu berniat menjualnya? Demi menjadi teman baik, aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Yun Xiaodao menendangnya dan berteriak, persetan, kamu bajingan gemuk adalah pria yang berspesialisasi dalam menipu kenalan, semakin kamu kenal, semakin kamu akan membunuh mereka. Pada saat ini Su Weilong kembali. Melihat Chen Xiang di sini, dia juga berjalan, menunjukkan senyum kaku. Saya pikir Anda akan bersembunyi selamanya. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan takut. Chen Xiang tertawa. Haha, aku ingin menangkapmu sekarang. Xiao Xianhai, Shen Wuman dan Beast Wuman semuanya menawarkan hadiah untukmu. Setiap sekolah bernilai 1 juta kristal, ditambah yang telah dihapuskan. Keluarga murid, kamu sekarang bernilai puluhan juta kristal. Jurong tertawa. Chen Xiang terkejut, ada total puluhan juta hadiah spar. Ini semua membuatnya tergoda, tetapi dapat dipahami setelah dipikir-pikir. Lagi pula, dia telah menghapus ratusan murid sejati. Jika semua keluarga itu menghasilkan sedikit, itu normal untuk menambah jumlah ini. Pada awal sebulan yang lalu, banyak orang membentuk tim satu persatu untuk memburu Anda seperti binatang langka. Anda harus berhati-hati. Saya tidak berpikir itu akan lama sebelum kota Tianmen menjadi sangat hidup, dan banyak orang akan berada di luar menunggumu. Kata Su Weilong. Yun Xiaodao mendengus, itu belum semuanya, bahkan ada beberapa keluarga kecil yang miskin dan beberapa organisasi pembunuhan menargetkanmu. Tapi saudara Shen, kamu punya banyak cara, jadi kamu tidak perlu takut dengan ini. Chen Xiang terkekeh, selama seperti yang dikatakan kepala sekolah. Kalimat itu masih diperhitungkan, jadi aku tidak perlu takut. Jika orang yang mengejar dan membunuh Chen Xiang jauh lebih kuat daripada Chen Xiang, rumah penatua sekte Taiwu akan dimobilisasi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada jumlah keluarga akan cukup punah. Sekarang hanya beberapa pasukan kecil yang mendukung setiap tim untuk membunuh Chen Xiang. Apakah kamu semua sibuk sekarang? Chen Xiang bertanya. Tidak terlalu sibuk. Penugasan Akademi Pencaksilat tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya menunggu hasil penugasan dan langsung ke Akademi Pencaksilat itu. Soal renovasi Akademi Pencaksilat juga merupakan masalah para murid di halaman luar. Yun Xiaodao tertawa. Chen Xiang mengeluarkan 3 buah hati bumi. Dia telah bersama Yun Xiaodao dan yang lainnya begitu lama, dan dia tahu bahwa mereka adalah manusia, dan mereka adalah teman yang layak untuk persahabatan yang mendalam, jadi dia memberi mereka buah dewa tanpa ragu. Pokoknya, dia bisa ditanam di masa depan. Ini hal yang bagus. Jurong menggosok tangannya dan berkata, matanya berbinar. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Ju tua, jika kamu ingin makan, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Katakan. Jurong langsung setuju. Bantu aku menyelidiki detail keluarga Lu, kata Chen Xiang dengan suara rendah. Ketika Jurong mendengar ini, dia mengangguk. Yun Xiaodao dan Su Weilong saling memandang, mengetahui bahwa Chen Xiang mungkin melakukan sesuatu untuk kehilanganmu lagi. Dia diam-diam terkejut. Xiaodao, naga bermata juling. Kamu telah bekerja keras untuk mensukseskan keluarga, dan persaingan dalam keluargamu juga sangat kejam. Kakak beradik saling menipu, tidakkah kamu merasa lelah? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Kakak Shen, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Yun Xiaodao berkata dengan serius, aku sudah lama bosan, dan sekarang aku merasa bahwa keluarga adalah tempat yang paling menjijikkan,
jadi lebih baik untuk bahagia di sini. Su Weilong juga mengangguk. Jika tidak ada yang lain, saya tidak akan repot-repot untuk kembali. Saya tidak ingin memperjuangkan posisi saya dalam keluarga, tetapi beberapa orang hanya berpikir Anda akan melawan dan khawatir Anda akan mengancam mereka. Jadi kamu akan dipaksa pergi berperang dengan mereka, atau kamu akan dihancurkan. Jurong juga menghela nafas. Anak-anak dalam keluarga besar ini semuanya memiliki perasaan yang dalam. Chen Xiang tersenyum dan berkata, pernahkah kamu berpikir untuk membangun kekuatan dengan dirimu sendiri? Yun Xiaodao, Jurong dan Su Weilong terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka memikirkannya, tapi itu bukan tugas yang mudah. Tapi sekarang setelah Chen Xiang menyebutkannya, itu menunjukkan bahwa Chen Xiang juga ingin melakukan hal yang sama. Mari kita bersatu dan diam-diam mengolah kekuatan kita. Aku akan bertanggung jawab atas pil, Lao Ju akan bertanggung jawab atas sumber daya, Xiao Dao akan bertanggung jawab atas pelatihan, dan Naga Mata Julin akan bertanggung jawab untuk menemukan orang. Siapa yang tertarik untuk bergabung dengan kami? Kata Chen Xiang, dia sudah ada rencana untuk ini. Tidak masalah, aku juga akan menghasilkan kristal. Jika Lao Ju memikul tanggung jawab sendirian, dia pasti tidak mau. Yun Xiaodao segera mengangguk setuju. Yah, aku juga setuju, karena ada alkemis tingkat keempat, aku juga sangat percaya diri. Kata Su Weilong, kecepatan alkimia Chen Xiang dan kualitas ramuannya jelas bagi semua orang, dan ada banyak obat mujarab untuk disediakan jika ya, juga mudah untuk memenangkan orang, dan lebih mudah membuat orang lebih kuat. Jurong menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saya akan melakukannya juga, ini adalah investasi besar bagi saya. Saya melakukan bisnis besar, tetapi saya khawatir akan memakan waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Chen Xiang He tersenyum dan berkata, nah, setelah kamu selesai makan hal-hal ini, ikuti instruksiku. Xiao Dao bertanggung jawab untuk mengumpulkan seni bela diri, Lao Ju pertama-tama mengumpulkan informasi tentang keluarga Lu, dan Naga Bermata Juling bertanggung jawab untuk menemukan mereka yang tidak memiliki keluarga, tetapi berlatih sangat keras. Seorang seniman bela diri. Jurong bertanya, Saudara Shen, untuk apa Anda menginginkan informasi keluarga Lu? Wajah Chen Xiang menjadi gelap. Ketika saya pergi untuk menyelidiki Gunung Xuanwu, saya berada jauh dari kota Tianmen, dan saya bertemu dengan dua seni bela diri sejati tahap kedua serangan prajurit, mereka semua dari keluarga Lu, dan mereka dikirim oleh penatua Lu. Karena keluarga Lu mereka ingin saya mati. Aku tidak bisa membuat mereka merasa lebih baik. Yun Xiaodao dan yang lainnya tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengarnya, mereka mengerti mengapa Chen Xiang tiba-tiba menyerang Lu Xiang hari itu. Tetapi mereka penasaran, bukankah Chen Xiang diturunkan untuk menghukumnya? Kenapa tidak apa-apa begitu cepat? Jurong dan yang lainnya memakan buah pikiran bumi, dan kemudian memasuki kondisi kultivasi. Chen Xiang pergi dengan diam-diam dan kembali ke halaman Raja Taidan. Di sini sepi. Dia mencari lagi, tetapi dia tidak melihat Wu Qianqian, jadi dia harus kembali ke ruang rahasia pergi ke alkimia. Dia sudah lama ingin mencoba melihat seberapa cepat dia bisa membuat alkimia setelah memiliki jiwa api matahari surgawi. Bab 189 Kecepatan Luar Biasa. Chen Xiang adalah seorang alkemis, dia harus menyempurnakan alkimia sepanjang hari, tetapi dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Jika dia tidak mengurus hal-hal ini dengan baik, dia tidak akan bisa tenang dan belajar untuk memperbaiki yang baru. Pil, jadi dia masih memurnikan pil tingkat atas tingkat roh. Pil esensi sejati, obat yang paling umum digunakan dan relatif murah, adalah obat yang harus dibagikan oleh banyak sekte kepada murid-muridnya, karena obat ini mengandung banyak energi sejati. Chen Xiang dulunya bisa memurnikan tungku dalam waktu setengah jam, tetapi sekarang dia memiliki jiwa api matahari surgawi, dia melepaskan nyala api seperti matahari, dan dengan cepat membakar bahan obat menjadi bubuk obat, dan pada saat yang sama,
dia dapat membuat aura obat yang mudah tersinggung itu telah tenang, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa begitu mudah bagi seseorang dengan jiwa api untuk membuat alkimia, karena api yang dilepaskan oleh jiwa api dapat dengan mudah membakar bahan obat. Dengan mudah menekan aura obat tirani, dan dengan mudah membuat alkimia semua jenis bahan obat digabungkan menjadi satu. Apa yang dia gunakan sekarang adalah tungku alkimia berkualitas rendah, dan dia telah memurnikan sekumpulan pil esensi sejati hanya dalam waktu setengah jam. Apalagi 5 butirnya berkualitas tinggi, yang membuat An heboh. Jika dia menggunakan tungku harta karun Yanlong, bukankah kecepatannya akan semakin menakutkan? Di alam Xuan Wushuan, dia memperoleh bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan 10.000 pil yuan sejati, dan dia hanya memperkirakan menurut jumlah 4 pil dalam satu tungku. Mari kita mulai memurnikan dengan tungku harta karun Yanlong. Aku ingin melihat seberapa cepat jadinya. Su Meiyao juga sangat bersemangat. Tentu saja, Long Sui jauh lebih bersemangat daripada dia, karena itu berarti dia sering bisa makan makanan asli ini di masa depan Yuan Dan. Baik. Jantung Chen Xiang berdetak sangat kencang, dan dia mengeluarkan tungku harta karun Yanlong. Jika kecepatan alkimia cepat, itu berarti dia dapat dengan cepat mendapatkan pil dalam jumlah besar. Meskipun pil seperti pil Zenyuan biasa digunakan, mereka masih pasokan yang tidak memadai. 1 jam berlalu, dan Chen Xiang telah memurnikan 10 tungku pil esensi sejati. Dia tidak menyangka bahwa dengan tungku harta karun Yanlong, itu akan membuatnya lebih berguna, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada tungku pil biasa. Hal yang paling mencengangkan adalah dia menggunakan bahan obat secara ekstrim di setiap tungku, dan setiap tungku berisi 5 pil esensi sejati, yang berkualitas tinggi. Haha. Chen Xiang tertawa keras, dan memberikan 10 pil untuk Long Sui. Pada saat ini, dia sama sekali tidak kekurangan pil esensi sejati, dan ini akan membuatnya lebih percaya diri dalam mengembangkan kekuatannya sendiri. 1 jam lagi berlalu, dan Chen Xiang memurnikan 20 kotak bubuk giok putih, dan setiap tungku dapat menghasilkan 2 kotak. Jika Penatua dan Sekte Dan mengetahui kecepatan ini, rahangnya pasti akan jatuh karena ketakutan, bahkan Su Meiyao sulit untuk percaya kecepatan ini. Saudari Meiyao dan Yoyo, Anda minum banyak pil sekarang, apakah Anda dapat pulih? Tanya Chen Xiang. Itu tidak akan berhasil, dan itu hanya akan menyia-nyiakan pil tingkat rendah ini. Untuk memulihkan kami hanya membutuhkan 1 pil tingkat tinggi. Mari tinggalkan pil ini untuk Anda kembangkan, kata Bai Yoyo. 5 hari berlalu, dan Chen Xiang tiba-tiba merasa ada seseorang di luar. Saat ini, dia telah memurnikan 1.200 butir pil esensi sejati dan 120 kotak bubuk giok putih. Tapi Chen Xiang tidak akan menggunakannya sembarangan, dia harus menggunakannya sumber daya ini untuk ditukar dengan bahan obat yang lebih berharga, baru setelah itu dia dapat meningkat. Dia mandi sebelum dia datang ke ruang tamu. Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Penatua dan semua ada di sini. Xiang dapat melihat bahwa buah hati telah memberi mereka banyak manfaat. Melalui ini, Chen Xiang dapat membuktikan bahwa kekuatan Bai Yoyo dan Su Meiyao jauh lebih kuat daripada raksasa dari sekte Taiwu ini, karena Bai Yoyo dan Su Meiyao mengatakan bahwa buah pikiran bumi memiliki pengaruh yang kecil pada mereka, sehingga tubuh fisik mereka sudah pergi setelah mencapai tahap tertentu. Sejumlah kecil buah roh bumi tidak berpengaruh pada mereka. Paman bela diri kecil, apa-apaan itu? Setelah memakannya, aku merasa lebih kuat secara fisik, kata Gu Dongchen sambil tersenyum, dan sekarang dia memanggil Chen Xiang, paman bela diri kecil, yang menarik dan berteriak dari dasar hatiku, tidak segan seperti sebelumnya. Wu Kaiming juga tertawa dan berkata, Tuan muda paman pasti mendapatkan banyak hal baik di Nether Abyss, bukan? Penatua dan bersenandung dan berkata, jika hal semacam ini digunakan untuk alkimia,
maka itu akan lebih berguna. Saya tidak akan memakannya jika saya mengetahuinya. Tentu saja, saya masih gadis kecil, hehe, saya secara khusus meninggalkan ini untuk ketiga keponakan, saya paman yang baik hati. Chen Xiang duduk di kursi dan memiringkan kepalanya kaki, berkata sambil tersenyum. Gu Dongchen dan yang lainnya memikirkannya, dan merasa bahwa Chen Xiang memang menjadi semakin seperti paman sejati, tidak hanya menyelamatkan mereka di saat-saat kritis, tetapi juga memberi mereka hal-hal yang sangat berharga. Orang harus tahu bahwa kekuatan Chen Xiang saat ini adalah masih sangat lemah, hal semacam ini lebih berguna baginya. Tetapi dia tetap memberikannya kepada mereka, yang membuat mereka sedikit terharu. Hei, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang harus dilakukan paman. Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan, lalu merendahkan suaranya, aku akan menyerang keluarga Lu. Gunung Xuanwu, saya dibunuh oleh 2 pembunuhan di tahap kedua alam bela diri sejati juga dikirim oleh keluarga Lu. Saya hampir mati, tetapi keluarga Lu menyerang saya lagi dan lagi, saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Terserah kamu. Dendam pribadi semacam ini, kami orang tua biasanya mereka tidak ikut campur. Wu Kaiming tertawa. Maka kamu harus berhati-hati, Lu Xiang jauh lebih kuat darimu, jika kamu membuatnya marah, dia mungkin akan menyerangmu mati-matian, kata Gu Dongchen. Tentu saja Chen Xiang tidak takut. Setelah Gu Dongchen dan Wu Kaiming pergi, dia bertanya, di mana Qian-Qian? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Dia mendengus. Berikan ini padanya. Chen Xiang mengeluarkan sepotong buah jantung bumi lainnya, dan menyerahkannya kepada tetua Dan. Penatua Dan terkejut sesaat, dia tidak berharap Chen Xiang begitu murah hati untuk memberikan Wu Qian-Qian hal semacam ini, tetapi dia tahu bahwa bubur yang tidak diketahui semacam ini adalah buah spiritual tingkat tinggi, apalagi Wu Qian-Qian mereka yang berada dalam kondisi seni bela diri yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kondisi nirwana. Sungguh sayang, kamu punya tunangan. Penatua Dan mendengus genit, seolah cemburu, yang mengejutkan Chen Xiang. Tidak bisakah itu digunakan untuk alkimia? Penatua Dan berpikir akan lebih baik menggunakannya untuk alkimia. Tentu saja, tetapi apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Bahan obat apa yang harus digunakan? Saya tahu ini akan membutuhkan banyak percobaan, tetapi hanya ada sedikit dari hal ini, cukup bagi Anda untuk membuang beberapa kali. Kata Chen Xiang dengan bibir melengkung. Tetua Dan hanya mendengus pelan, apa yang dikatakan Chen Xiang masuk akal. Ini adalah bahan obat pembangun pondasi yang saya kumpulkan, total ada 15 salinan. Anda mengatakan akan menjual saya pil pembangun pondasi. Penatua Dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Xiang, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya membuatnya juga yang lain membantunya membuat alkimia, yang membuat Chen Xiang memurnikan lebih banyak pil pembangun fondasi daripada dia, 2 kali lebih banyak. Bab 190 Krisis Jiwa Api. Chen Xiang mengambilnya dan melihatnya, memang ada 15 eksemplar, dan masih diproses, hanya Qin Xuangwo yang hilang. Kalau begitu mari kita bicara tentang harganya sekarang. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, bahkan jika itu adalah penatua Dan, dia akan tetap membunuhnya tanpa ampun. 1 butir dari 300.000 kristal, saya telah menghasilkan sejumlah besar bahan obat. Penatua Dan segera berkata, jelas memikirkannya sejak lama. Harga ini cukup murah hati, terutama untuk Chen Xiang, ia memiliki 4 pil pendirian yayasan dalam 1 tungku, yaitu 1,2 juta batu kristal, yang setara dengan 1,2 juta batu kristal untuk 1 buah Qingxuan. 400.000. Chen Xiang menggali telinganya dan mengulurkan 4 jari. Aku tidak sekaya yang kamu bayangkan. Penatua Dan mendengus dingin. Paman, kamu harus baik hati. Chen Xiang merasa sedikit lucu. Penatua Dan ini benar-benar menggunakan alasan ini untuk menurunkan harga sekarang.
Jika pil pendirian yayasan saya dilelang, biayanya lebih dari 300.000 yuan. Jika ditangani dengan baik, bahkan dapat digandakan. Kata Chen Xiang datar, tanpa menyerah sama sekali. Dia tidak percaya bahwa penatua dan adalah tidak kaya itu adalah orang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan juga seorang alkemis, sangat kuat, dan bertanggung jawab atas pil dan sejumlah besar kristal di Taiwan. Orang seperti itu akan menjadi miskin. Chen Xiang percaya bahwa dia pasti orang yang sangat kaya. Dia menghela nafas ringan. Lupakan saja, saya menjualnya kepada Anda dengan niat baik, tetapi Anda acuh tak acuh dengan harga yang begitu rendah. Itu benar-benar menghancurkan hati paman saya. 400.000 adalah 400.000, datang kepadaku setelah pemurnian. Penatua dan menginjak kakinya, menoleh dan pergi. Tentu saja dia tahu bahwa harga yang ditawarkan oleh para alkemis pada umumnya tidak dapat dinegosiasikan. Chen Xiang diam-diam menghitung 15 kumpulan bahan obat. Jika ada 4 pil dalam satu tungku, itu berarti 60 pil bangunan pondasi. Dia berencana untuk memberikan hanya 50 pil kepada tetua dan menyimpan 10 pil untuk dirinya sendiri. Tetapi dia masih bisa mendapatkan 20 pil juta spar. Namun, umumnya tidak menggunakan begitu banyak kristal untuk dikirim, kebanyakan diganti dengan pil, dan jumlah yang begitu besar semuanya dibuat dengan pil yuan sejati, yang setara dengan 4.000 pil yuan sejati. Chen Xiang juga mulai menyempurnakan pil pendirian yayasan sekarang. Dia memperkirakan bahwa Yun Xiaodao dan yang lainnya mungkin perlu waktu untuk bangun. Dia menggunakan tungku harta karun Yanlong untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan dengan sangat cepat, tetapi untuk menghasilkan 4 pil dalam satu tungku, dia berubah. Anda harus lebih berhati-hati. Jika disempurnakan tanpa keraguan sebelumnya, itu tidak akan berbeda dengan kecepatan pemurnian pil esensi sejati, tetapi sekarang sedikit lebih lambat. 5 tungku per jam, 4 butir per tungku, kualitasnya tinggi, yang membuat Chen Xiang sangat puas. Dia diam-diam mengagumi kekuatan jiwa api matahari surgawi ini. Setelah memiliki jiwa api matahari surgawi ini, ketika dia membakar beberapa bahan obat yang lebih keras kepala, semuanya mudah diselesaikan, yang menyisakan banyak waktu. 3 jam telah berlalu, dan Chen Xiang telah memurnikan semua 15 obat. Setiap tungku berisi 4 pil pembangun fondasi, yang berkualitas baik. Chen Xiang sedang mempertimbangkan apakah akan mengirimkan obatnya sekarang. Dia hanya khawatir Nadan yang lebih tua akan terbunuh. Dia pingsan dengan kecepatan ini. Chen Xiang awalnya suka pamer di depan wanita yang sombong ini. Dia tersenyum penuh kemenangan, meninggalkan ruang rahasia, datang ke gubuk tetua dan mengetuk pintu. Melihat Chen Xiang datang kepadanya begitu cepat, penatua dan bertanya dengan dingin, apakah menurut Anda harganya tidak pantas dan ingin menambahkan lebih banyak? Chen Xiang tersenyum dan berkata, jika Anda ingin memberi saya lebih banyak, saya pasti akan melakukannya. Jangan menolak. Untuk apa kamu di sini? Penatua dan bertanya. Aku di sini untuk mengantarkan barang, 50 pil pembangun pondasi, ambillah. Chen Xiang melemparkan tas penyimpanan ke penatua dan dia tanpa sadar menangkapnya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi dalam 3 jam terakhir ini, Chen Xiang mampu memperbaikinya 10 tungku yang bagus. Penatua dan mengeluarkan 10 kotak dari tas penyimpanan, setiap kotak berisi 5 pil, semuanya hangat, memancarkan aroma obat yang kuat, kualitasnya sangat bagus, dan orang dapat mengatakan bahwa itu baru saja keluar dari oven. Benar-benar terpana. 15 batch pil pendirian yayasan disempurnakan dalam 3 jam. Dan ada kualitas seperti itu yang penatua dan temukan. Bagaimana mungkin? Penatua dan masih tidak percaya, meskipun faktanya ada di depan matanya. Hei, tidak mungkin kamu sendiri yang memiliki jiwa api. Chen Xiang terkikik. Penatua dan gemetar di sekujur tubuh, dan berkata dengan suara kaget, Kamu juga memiliki api jiwa, masuk dan bicara. Dia meraih Chen Xiang dan menyeretnya ke dalam ruangan. Jiwa api macam apa?
Penatua dan bertanya dengan suara yang dalam, sangat serius, dan Chen Xiang tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Chen Xiang berkata dengan suara rendah, jiwa api surgawi. Mendengar 4 kata ini, tubuh penatua dan bergetar, dia terengah-engah, dan duduk di kursi untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Xiang tidak tahu mengapa dia terpengaruh olehnya. Sungguh sukses. Ada apa? Apakah kamu pikir kamu ditakdirkan untuk kalah? Kamu mengatakan bahwa selama aku mengalahkanmu, kamu akan melakukan apapun yang aku inginkan. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Jiwa api matahari surgawi lebih baik daripada jiwa api ziwe saya. Tapi Anda harus ingat, Anda tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa Anda memiliki jiwa api. Saya juga telah memberitahu Qian tentang ini, jadi dia tidak boleh bertindak sembarangan. Api biru terekspos, untungnya milikmu adalah jiwa api matahari surgawi, apinya tidak terlihat istimewa. Tetua dan berkata dengan serius. Chen Xiang juga bingung, dia tiba-tiba menemukan bahwa penatua dan telah menjadi sangat misterius karena jiwa apinya, dan sekarang Wu Qian sepertinya disembunyikan olehnya. Chen Xiang, dengarkan baik-baik, ini jelas bukan aku yang membuatmu takut. Di antara dunia ini, ada kekuatan yang sangat kuat, kekuatan ini didedikasikan untuk berburu dan membunuh orang dengan jiwa api, mereka memiliki kekuatan untuk menarik jiwa api orang lain, penatua dan berkata di sini, suaranya penuh kebencian, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat, di alam Ziwe. Banyak alkemis dengan jiwa api ditangkap oleh mereka, dan kemudian mereka menarik diri dari jiwa api dan menghapus kultivasi mereka. Chen Xiang mengernyit erat, Su Meiyao dan Bai Yoyo juga memasang wajah serius, seolah-olah mereka tahu sesuatu. Tangan kekuatan itu belum menjangkau dunia ini. Singkatnya, mereka hadir di banyak alam fana. Kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka semua dengan sengaja menekan kultivasi mereka di puncak nirvana. Setelah mereka mendapatkan jiwa api, mereka akan mengirimnya ke surga, saya tidak tahu harus berbuat apa. Penatua dan berkata. Chen Xiang mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya akan memperhatikan, bayar saya sekarang. Mengetahui bahwa Chen Xiang memiliki jiwa api, penatua dan tidak lagi terkejut dengan kecepatan alkimianya, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa bakat Chen Xiang dalam alkimia, mengingat waktu, tidak akan sulit untuk mengungguli dia. Penatua dan memikirkan Chen Xiang mendapatkan begitu banyak kekayaan dengan begitu mudah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Apakah kamu ingin batu kristal atau yuan dan yang sebenarnya? Penatua dan bertanya. Pil yuan sejati. Chen Xiang tahu bahwa banyak rumah lelang menerima pil yuan sejati. Pil yuan sejati adalah bahan habis pakai, dan banyak sekte membutuhkannya. Jumlahnya jauh lebih kecil daripada spar, dan mudah disimpan. Ini jauh lebih baik daripada berdebat. Penatua dan mengertakkan gigi dan memesan 4.000 pil esensi sejati untuk Chen Xiang. Jika itu adalah sekte lain, dia bisa mendapatkan begitu banyak pil pendirian yayasan sekaligus, apalagi 4.000 pil esensi sejati, dia akan membeli 5.000 pil, jadi pil penatua tahu bahwa dia masih menghasilkan uang, dan Chen Xiang memberinya diskon besar. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.